Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Joko Suharyanto selaku dosen dari mata kuliah Informasi Bisnis. Perkenalkan, Bapak, nama saya Raja Adi Putra. Saya jurusan Manajemen PJJ dengan nomor itu mahasiswanya 23020102. Baik, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas terkait UAS atau ujian akhir semester. Saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang implementasi bisnis intelijen untuk menentukan tren penjualan barang dalam studi kasus PT menikmati distribusi. Izin saya mulai. Untuk latar belakang, PT menikmati distribusi atau perusahaan yang fokus pada penjualan alat-alat olahraga servis menghadapi beberapa tantangan signifikan. Antara lain adalah persediaan barang, sering terjadi kekurangan stok yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Di sisi lain, terjadi penumpukan barang yang tidak laku mengakibatkan kerugian finansial dan kesulitan dalam memprediksi permintaan pasar secara akurat. Kemudian terjadi penjualan, kurangnya data struktur membuat perusahaan sulit menentukan strategi penjualan yang efektif. Tidak adanya informasi yang jelas tentang produk mana yang paling laris di area tertentu, dan kesulitan dalam mengidentifikasi tren penjualan secara real time. Kemudian, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan bisnis sering terhambat karena kurangnya analisis mendalam. Tidak adanya sistem yang terintegrasi untuk melihat performa penjualan secara menyeluruh dan kesulitan dalam mengidentifikasi peluang pasar baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui implementasi bisnis intelligence yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang strategis. Berikut adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dan kuantitatif dengan fokus pada analisis data sekunder. Berikut adalah tahapan metodologi yang saya gunakan. Pertama adalah pengumpulan data, sumber, data transaksi penjualan PT menikmati distribusi tahun 2018 sampai 2019. Jenis datanya adalah tanggal transaksi, produk yang terjual, jumlah harga, outlet, dan area penjualan. Kemudian ada perencanaan data warehouse. Penelitian ini menggunakan star skema, tabel fakta lalu penjualan fakta, berisi matriks, foto penjualan, dan total harga. Kemudian ada proses ETL, data transaksi penjualan diproses melalui extract transform ada load atau ETL untuk membersihkan dan menyusun data sesuai dengan struktur data warehouse. Kemudian ada analisis data, analisis data dilakukan menggunakan Power Business Intelligence untuk menghasilkan visualisasi data yang membantu dalam memahami tren penjualan. Kemudian hasil dan pembahasannya adalah berdasarkan analisis dan data penjualan selama tahun 2018 sampai dengan 2019, saya menemukan beberapa hasil temuan yang penting antara lain adalah area penjualan. Canggu menunjukkan kontribusi tertinggi dengan 30% dari total penjualan. Kuta di posisi kedua dengan 20%, diikuti dengan Uluwatu dengan 20%. Makassar memiliki kontribusi terendah, hanya 5% dari total penjualan. Analisis tren menunjukkan pertumbuhan signifikan di area Canggu, naik 15% dari tahun sebelumnya. Kemudian ada outlet penjualan. Blue Rider, Eco Beach memimpin dengan 22% dari total penjualan. White Monkey di posisi kedua dengan 18%. Kemudian ada Evolve
Olivia memiliki performa terendah hanya 3% dari total penjualan. Analisis JOY menunjukkan Boardriders Republics mengalami peningkatan 25% dibanding tahun lalu. Kemudian brand penjualan, Retours of Leisure menduduki peringkat pertama dengan 30% market share. City Bumps di posisi kedua berdasarkan kuantiti 25%, namun Otis di posisi kedua berdasarkan value 23%. Brand-brand ini menunjukkan konsistensi performa selama 2 tahun penelitian. Tren penjualan barang, total penjualan meningkat dari 9.750.474.997 rupiah di 2018 menjadi 9.923.828 rupiah di tahun 2019, dan itu menunjukkan peningkatan atau pertumbuhan sebanyak 2%. Tren atau Q3 dan Q4 secara konsisten menunjukkan peningkatan penjualan kemungkinan terkait dengan musim liburan. Beberapa kelas barang seperti softbook, aksesoris mengalami penurunan 5% di 2019, namun diimbangi dengan peningkatan di kelas lain sebagai informasi tambahan. Hasil informasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang performa penjualan dan menjadi dasar untuk rekomendasi strategis. Berikut adalah rekomendasi strategis. Fokus pada area berpotensi, alokasikan lebih banyak sumber daya untuk Canggu, Kuta, dan Uluwatu. Implementasikan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing area. Untuk Canggu, fokus pada pengembangan brand awareness mengingat pertumbuhannya yang signifikan. Di Kuta dan Uluwatu, pertimbangkan untuk memperluas jaringan outlet atau meningkatkan kapasitas outlet yang ada. Perusahaan sangat fokus pada area dengan potensi penjualan yang tinggi seperti Canggu, Kuta, dan Uluwatu. Itu adalah strategi yang tepat. Kemudian strategi promosi dilakukan dan dengan diskon khusus di outlet dengan performa rendah, mengimplementasikan program loyalitas pelanggan, mengkolaborasi dengan influencer lokal di masing-masing area, memanfaatkan data penjualan untuk personalisasi promosi, kemudian manajemen persediaan, mengimplementasikan sistem manajemen persediaan real time berbasis IoT atau IoT untuk tracking stok yang lebih akurat, menggunakan analisis prediktif untuk forecasting permintaan, menerapkan strategi just in time, dan mempertimbangkan strategi cross-docking untuk daerah dengan permintaan tinggi seperti Canggu. Kemudian analis data berkelanjutan, investasi dalam platform business intelligence yang lebih canggih untuk analis real time, melatih tim internal dalam penggunaan tools analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien, melakukan analisis sentimen pelanggan melalui media sosial dan review online, mengintegrasikan data penjualan dengan data eksternal seperti tren pariwisata dan cuaca untuk analisis yang lebih komprehensif. Dengan menerapkan rekomendasi yang tadi saya sebutkan, yaitu menikmati distribusi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kerugian, dan mendorong pertumbuhan penjualan secara signifikan. Keterbatasan penelitian ini adalah, ya, meskipun penelitian ini memberikan insight yang berharga penting untuk menyadari beberapa keterbatasan, ada data-data yang terbatas atau faktor-faktor yang terbatas seperti penelitian hanya menggunakan data penjualan 2018 dan 2019. Periode 2 tahun ini mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, namun bisa dijadikan referensi. Tidak ada data historis sebelum 2018. Faktor eksternal penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi penjualan. Tren pariwisata dan perubahan regulasi surfing tidak dimasukkan dalam analisis ini. Dampak kompetisi dari brand lain tidak diperhitungkan secara mendalam. Aspek kualitatif, fokus utama pada data kuantitatif
kurang menggali aspek kualitatif. Tidak ada data survei kepuasan, kurangnya insight tentang motivasi pembelian konsumen. Kemudian keterbatasan teknologi, analis terbatas pada kapabilitas Power Business Intelligence. Mungkin ada tools lain yang bisa memberikan analisis lebih mendalam. Tidak ada integrasi dengan sistem point of sale real time. Kemudian cakupan geografis juga, meskipun mencakup beberapa area, penelitian ini mungkin tidak mempresentasikan seluruh pasar yang berpotensial di Indonesia. Segmentasi pelanggan, juga kurangnya data demografi, pelanggan memberi pelanggan membatasi analisis segmentasi yang lebih detail. Menyadari keterbatasan ini penting untuk interpretasi hasil yang lebih bijaksana dan memberikan arah untuk penelitian selanjutnya di masa depan. Kemudian relevansi dengan fenomena saat ini adalah penelitian ini sangat relevan dengan fenomena e-commerce dan penggunaan data analytics yang semakin marak terjadi. PT menikmati distribusi dapat memanfaatkan sistem BI atau Business Intelligence untuk meningkatkan kehadirannya di platform e-commerce. Analis data penjualan online dapat membantu memahami perilaku konsumen dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif di era digital ini. Kesimpulannya adalah penerapan BI atau Business Intelligence pada PT menikmati distribusi atau perusahaan ini memberikan hasil yang signifikan dan memahami tren penjualan. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis data dan visualisasi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan memanfaatkan sistem bisnis intelijen. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kerugian, serta dan meningkatkan penjualan atau profit. Kemudian untuk rekomendasi, penerapan penerapan BI atau Business Intelligence ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi serta meningkatkan penjualan pada area tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus di daerah-daerah yang mungkin kurang kurang berpotensial untuk mendapatkan profit yang lebih. Kemudian dapat juga membantu dalam meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional sehingga mereka dapat bersaing dengan lebih efektif di pasar global. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi saya tentang implementasi business intelligence di PT Menikmati Distribusi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak. Izin, link YouTube akan saya lampirkan setelah saya upload video ini di YouTube. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.